Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan Rozi Grow, media komunikasi peternakan masa kini. Kali ini kita kedatangan tamu dari luar kota nih. Nah, kita mau tahu siapa, langsung aja kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario, saya dari Boyolali. Ini sedang main di Rojokoyo Farm Pati. Menurut saya satu perkembangan yang hebat di Pati. Teman-teman Pati peternaknya ini bagus-bagus juga, tumbuhnya pesat. Harapannya teman-teman di Pati ini bisa, mungkin kan masih banyak kambing kalau saya di domba, mungkin mulai mengembangkan banyak domba juga sekarang. Yang penting sabar, pasti ada hasil lah intinya itu. Intinya kalau beternak domba itu tetap ada hasilnya ya kok? Ya pasti ada hasilnya, kalau enggak saya udah nggak ternak kayaknya sekarang. Nah untuk cuaca sendiri kan di Boyolali cenderung dingin nih. Kalau di Pati itu kan cenderungnya panas karena daerah pesisir kok. Nah itu ada efeknya nggak di domba sendiri, terus penanganannya kayak gimana gitu? Sebenarnya pasti ada efeknya ya, terutama kalau udara panas mungkin faktor kandang lah harus yang nyaman, dalam arti heat stress, nanti harus ada sirkulasi anginnya bagus. Di Pati juga anginnya banyak kok, jadi kandangnya itu yang sirkulasi air udara itunya bagus lah. Air itu yang di bawah kotoran-kotoran supaya amoniaknya nggak naik, nggak ngecembeng. Jadi lebih ke sirkulasi angin. Kalau pakan mungkin di Pati lebih banyak energi lah supaya lebih cepat gemuk. Kalau udara dingin kan istilahnya kayak saya gini lah, geraknya dikit cepat gemuk intinya gitu. Kalau panas makannya lebih banyak, mungkin lebih ditambah vitamin. Tapi plusnya kan sakit itu jarang intinya seperti itu. Kalau di Boyolali kan ya kayak manusia lah. Biasanya kalau tiba-tiba ke tempat dingin sering pilek, sering flu, masuk angin. Nah, di Pati jarang lah. Berarti ada tingkat lebihnya, ada tingkat kurangnya. Pasti ada plus minusnya lah. Benar-benar. Kalau dari segi kandang sendiri mungkin ada pemaparan untuk yang lebih bagusnya kalau daerah panas itu kayak gimana gitu? Kalau daerah panas sih ya, yang pasti kandangnya mungkin lebih tinggi ya, sirkulasi anginnya bagus, kemudian dari tanah jangan terlalu pendek dan kalau bisa jangan kandang lemprak lah. Mungkin kalau malah kandangnya semi umbaran sambil diumbar malah lebih bagus karena kan anginnya lebih banyak juga. Jadi disesuaikan sama yang ternak lah. Jadi nggak bisa saya harus ini harus itu ya, yang tahu peternaknya lah. Mungkin kalau kandang atapnya ya kalau bisa jangan seng, kalau seng ya dibuat yang agak tinggi. Intinya nanti yang paham yang dari peternak masing-masing lah. Kalau di kandang nyaman, otomatis ternaknya juga nyaman. Kalau di Pati kan banyak peternak domba yang pakai sistem angon sendiri kok. Nah itu gimana itu tanggapannya itu? Kalau ternak angon ya bagus sih, kan low cost juga ya. Cuma yang perlu diperhatikan mungkin kan masalah cacing. Terus ya mungkin tadi ada sedikit penjelasan masalah yang penting dombanya itu hidup atau nanti ada model karkas atau gimana, itu kan harus lebih paham ya. Mungkin kalau angon itu memang kan low cost. Cuma ya harus ditunggu karena musuhnya kan diambil orang paling. Jadi kita fair-fairan ya, mana yang efektif menurut peternak masing-masing ya dilakukan. Cuma mungkin kalau yang angon kalau bisa kan musuhnya itu cacing, jadi jangan diangon di tempat yang lembab. Nanti kalau ngeluarin jangan pagi-pagi kan, gitu aja sih sebenarnya Justru kalau pagi malah kurang bagus ya kok? Kalau terlalu pagi misalnya rumputnya hijauannya masih basah, masih ada embun kan juga kadang bikin masalah ya. Cacing itu kan di tempat-tempat lembab, kadang kalau makan yang ada embunnya kadang bisa kembung. Ya untuk preventif aja sih. Ya, kalau diumbar kan dia bisa nyari pakan sendiri sesuai kebutuhannya mereka sendiri. Kalau agak lebih baiknya itu keluar kandang atau angon itu baiknya kira-kira paling pagi itu jam berapa kok? Ya kalau menurut saya menurut saya pribadi angon yang baik ya di atas jam 8 pagi lah. Kalau cahaya mataharinya udah keluar itu berarti kan istilahnya rumput-rumput udah kena panas, sudah nggak lembab, lah itu kan dia mau makan mau apa kan bebas sebenarnya. Atau cenderung kalau orang Jawa bilang itu
setelah tereklamur gitu ya mungkin. Iya, modelnya gitulah. Atau mungkin sore bisa bagus gitu mungkin ya. Ya tergantung, kalau angon kan biasanya dari pagi udah dikeluarin, nanti sore dimasukin. Nah kalau sore berarti kan paginya harus dikasih makan dulu. Ya monggo disesuaikan sama kebutuhan masing-masing lah. Kalau dari angon sendiri itu kira-kira nggak dikasih pakan tambahan itu kayak gimana kira-kira? Iya, kalau angon setahu saya di Boyolali juga ada teman-teman kelompok yang masih angon, ada nggak ada, tapi mungkin jumlahnya udah berkurang gitu. Karena kalau di tempat saya kan keterbatasan lahan gitu. Ya yang penting di tempat angonnya itu hijauannya masih bagus, masih banyak, luas, itu kan dia masih bisa nyari makan sendiri gitu. Tapi kalau sudah kering, udah ini ya mau nggak mau kasih pakan tambahan. Ya nanti kan ternaknya kelihatan gitu, kalau malam dimasukin misalnya masih teriak-teriak atau enggak, atau perlu dikasih pakan tambahan gitu, dikasih. Kalau kurus-kurus ya dikasih pakan tambahan. Kalau susunya nggak keluar berarti tempat angonnya mungkin ada yang rumputnya kualitasnya kurang bagus atau kurang banyak. Nah itu kan yang tahu dari yang angon sendiri gitu. Kurang lebihnya kan harus, peternak itu harus lebih jeli lah, lebih teliti. Yang tahu ya yang ternak, intinya seperti itu. Tetap belajar ya kok ya. Iya, sama-sama belajar lah semuanya lah. Meskipun udah berternak puluhan tahun gitu, tetap harus mau belajar terus Iya, lah gitu ya. kalau menurut saya harus wajib belajar gitu. Jadi kalau misalnya kita udah puas ya selesai. Tujuannya kita belajar kan lebih efektifnya gimana, yang bagus gimana, untuk nyari untung lebih banyak gimana, tujuannya itu. Terus kok setahu saya ini kok dari kecil sampai setua ini, sebesar ini ya. Kalau yang apa namanya orang urusan beternak itu kok yang dibahas kok pakan dan pakan lagi, itu sebenarnya ada apa sih di pakan itu, ada apa gitu loh kok? Nggih, karena memang pengelolaan terbesar pasti pakan ya. Cuma kalau buat saya sih ya, saya juga peternak masih baru lah. Ini menurut saya pribadi juga. Sebenarnya kalau pakannya kita udah selesaiin, yang bagus yang mana kan tergantung masing-masing peternak. Ya kita bisa melangkah ke selanjutnya, ke masalah marketing, masalah daging, masalah karkas. Jadi ya memang Indonesia masih banyaknya pakan sih. Cuma kalau kita udah bisa nyelesain pakan, pasti bisa kelanjut ke selanjutnya lah. Karena mungkin orang kan takutnya, wah pakan ini kosnya yang paling besar dan lain-lain. Sebenarnya kalau udah ketemu sih ya tinggal jalan intinya. Kalau problem selain pakan sendiri, sebenarnya ada nggak kok itu problem di peternakan itu, atau tantangan yang harus PR yang harus digarap peternak supaya maju gitu loh, selain pakan gitu? Ya selain pakan, yang pasti kalau saya sih selalu berharapnya peternak-peternak ya kayak saya lah, harus dicatat, harus tahu plus minusnya, tenaganya, semuanya dihitung lah. Tujuannya kan kita harus tahu ini untung atau rugi, efektif atau enggak. Jadi efektivitas itu perlu lah, supaya kita istilahnya punya 100, 200 berkembang terus lah. Jadi kita harus lebih efektif, harus ya terus belajar. Kemudian ini ya faktor manajemen kesehatan misalnya lebih baik silaturahmi lah ke peternak-peternak yang mungkin lebih senior atau belum senior pun tapi udah punya pengalaman. Jadi kita tahulah cara ngobati, cara antisipasi. Karena ternak sih bagi saya kalau nggak mati sih untung sih. Bukan berarti untungnya cuma masalah uang tapi pengalaman itu kan juga penting juga untuk kedepannya gitu ya. Nah, kalau untuk beternak domba sendiri kok nih, itu bisa dimulai dari kira-kira dari jenis apa gitu kok? Ini ya tergantung sih mas, tergantung modalnya, tergantung lingkungannya. Nggak bisa saya harus pelihara domba A, domba dorper atau apa, jenengan harus ikut, enggak sih. Ya semua kan ada, terus terang pertama modal lah, yang kedua nanti kan faktor lingkungan, faktor penjualan. Nanti pelihara dorper ternyata orang Pati nggak suka dorper juga nggak bisa. Jadi jawabannya yang tahu peternak lah. Ya kalau lokal itu lebih universal. Kalau awal-awal mungkin lokal dulu sambil ngelihat perkembangan 2 bulan 3 bulan. Kalau mau istilahnya kalau ternak nggak boleh nafsu lah. Awal-awal belajar nyoba, nanti sambil terus survei, terus silaturahmi yang bisa dijual, yang kerjasama apa.
yang pasarnya bagus apa, ya nanti tergantung peternaknya masing-masing sih, nggak bisa harus impor, harus lokal, harus apa, itu nggak bisa. Untuk peternak domba sendiri itu kira-kira modal yang dibutuhkan berapa ya Kak? Maksudnya kan kalau dipaparkan itu biasanya kan di apa sosial yang lain itu ada dimulai dari 100 juta, 50 juta, 30 juta, atau kalau bagi yang mereka yang istilahnya kayak gimana ya, kalau yang benar-benar petani ya, yang bisa dimulai dari paling kecil itu kayak gimana kok itu? Ya terus terang ini kan kembalinya ke modal ya. Kalau memang modalnya besar ya resikonya besar. Jadi kalau gagal ya ruginya besar. Tapi kalau modalnya kecil ya pasti resikonya kan juga kecil. Tapi kalau mau untungnya banyak ya pasti butuh modal yang banyak. Jadi mungkin kalau yang modalnya dikit ya mulai dari 2, dari 3, tapi kan sebagai sambilan ya, bukan sebagai usaha utama, sambil dikembangkan, sambil nabung, kan ngitungnya waktu. Jadi kalau modal dikit berarti ya waktunya lebih lama, modal besar pasti ngajarnya waktunya bisa lebih cepat. Itu nanti teman-teman yang lebih paham lah. Kalau saya sih ya terus terang saya pakai modal. Cuma kalau saya membina ada kelompok-kelompok ternak, saya intinya yang penting kreativitas sih. Dalam arti punya 2, punya 10 ekor, tapi bisa kenalannya banyak, bisa trading, bisa nyariin dari hasil kotoran jadiin pupuk, jadi bisa supply ke peternak-peternak yang lain. Ya istilahnya ternak itu kan segmen bisnisnya banyak, bukan berarti cuma punya 10 diem aja, itu pasti nunggunya bisa lama baru dapat hasil. Tapi paling enggak dari situ kan bisa yaitu pupuk, trading, ya silaturahmi lah ke tempat yang lain, nyari koneksi, itu kan istilahnya bisa gitu. Cuma ya kita ngomong fair-fair aja, kalau modalnya dikit otomatis effortnya, waktunya, tenaganya lebih banyak. Kalau mau untung lebih banyak ya memang realistisnya seperti itu sih. Nah, untuk peternak seumpama peternak pemula sendiri ya kok ini di apa dia lupa malah kok. aduh itu loh, seumpama untuk pemula ya, kira-kira itu yang efektif itu milihnya apa dulu? Breeding dulu, apa trading dulu, apa fattening, apa atau gimana itu kok? Kalau saya ya mulainya mungkin breeding ya, tapi kan rata-rata dulunya orang tuanya bertani, beternak, mungkin udah ada pengalaman, bisa sambil trading. Kalau saya kan basicnya awalnya bukan peternak, bukan dari keluarga peternak, ya saya awal mulanya breeding lah. Karena breeding itu kan lebih santai sambil belajar. Kalau kembangkan kan ya istilahnya makannya duit lah. Zaman sekarang pasti makannya konsentrat, beli, jadi tiap hari kita keluarin kos. Kalau belum bisa pengobatan, karena kita beli pasti kan yang kurus jadiin gemuk. Nanti kalau kurus biasanya penyakitnya banyak, belum bisa ngobati, belum bisa apa, pasti bisa rugi. Ya mungkin kalau saran saya awal-awal breeding lah, breeding sambil dipelajari, mungkin ikut grup di Facebook, mau belajar main ke sini misalnya ke Rojokoyo, misalnya Rojokoyo pakannya beli, jenengan nggak beli, nggak ada yang betul, nggak ada yang salah sih. Yang tahu nanti peternaknya masing-masing, yang efektif yang mana, ya semua yang menjawab itu peternaknya sendiri, intinya gitu. Semua bisa jalan lah. Semua bisa jalan, bisa menguntungkan, tergantung masing-masing lah, kemampuan masing-masing, modal masing-masing. Ada yang mikirnya pakannya beli untungnya dikit jumlahnya banyak, ada yang masih ada tenaga waktu luang ngarit supaya untungnya lebih, ya itu plus minus lah. Semuanya bisa untung ini. Nah seumpama nih kok, seumpama punya dana 10 juta gitu kok, untuk pemula mau breeding itu kira-kira belinya yang kayak gimana kok ya? Apa beli buntingan kah, atau beli yang udah bawa anak, atau beli yang baru sapian, atau gimana itu kok kira-kira kok? Ya yang penting pertama kan senang dulu dalam arti senang itu senang hewannya dulu. Mau beli apa aja semuanya sebenarnya bisa. Kalau misalnya beli buntingan berarti kan dia waktunya lebih cepat. Tapi jangan lupa habis melahirkan juga butuh kawin, nanti harus beli jantan. Kalau beli darah-darah berarti harganya relatif lebih murah. Beli jantan siap kawin, nanti sambil nunggu, ya plus minus sih. Otomatis kalau hamilan lebih mahal, kalau beli darah-darah lebih murah.
Nah itu nanti teman-teman peternak yang kalau dengan uang 10 juta yaitu tergantung jenisnya, tergantung teman-teman nanti ngitungnya. Saya nggak berani ngitungkan lah. Dalam arti kalau doro-doro, dalam arti 1 juta sampai 1,5 juta dapat. Mungkin kalau buntingan 1,5 sampai 2 juta yang agak bagus ya. Nanti kalau bawa anak mungkin anaknya 2, anaknya 3 bisa 2 juta ke atas, anak 1 masih 1,5 sampai 2 juta juga dapat. Nah itu monggo plus minus. Cuma kalau bawa anak nggih, mungkin resikonya lebih tinggi gitu. Dalam arti memang kadang mikirnya wah nanti beli 1,7 anak 1, anaknya dijual udah subsidi, udah balik uangnya atau yang lain. Tapi kan kita mikir resikonya juga. Dalam arti kalau pakannya belum siap, masih baru belajar, nanti pakannya kurang atau susunya nggak keluar, anaknya mati, ruginya malah double. Ya kalau saya sih yang penting nggak nafsu, dicoba aja lah. Nanti yang cocok yang mana. Saran saya kalau masih baru ya awal-awal main ke tempat kandang-kandang lah. Dalam arti semakin banyak tahu itu jangan semakin bingung ya. Oh Rojokoyo modelnya gini, nanti ke Kudus UEG modelnya gini, lain-lain. Pasti setiap peternak modelnya lain-lain. Di Boyolali saya Bhinneka lain lagi, jangan bingung lah. Tapi dari situ kita bisa nyaring mana yang cocok untuk masing-masing atau ke tetangganya gini untung ya udah. Monggo diaplikasikan ke kandangnya masing-masing. Nah kalau untuk peternak pemula ya kok, kan mau beli pacak itu kan kalau yang wah euforia itu yang apa full blood atau apa kan terus nggak kebayang itu kok. Yeah. Nah sebenarnya seberapa penting sih ibaratnya pengaruh pacekan yang bagus itu seberapa banyak sih kok pengaruhnya ke keberlanjutan peternakan itu? Ya sebenarnya kan plus minus ya. Kita beli yang impor mungkin harganya 30 juta, kalau beli lokal kalau betina bisa dapat 20. Ya tinggal nanti jenengan ngitung lah. Kalau lokal berarti nanti ngitungnya pakannya berapa, hasilnya berapa. Kalau beli jantan 30 juta berarti harus nyiapin modal lebih lagi. Nggak mungkin punya satu jantan impor 30 juta misalnya. Atau 40 juta nanti betinanya cuma 5, cuma 10. Lah itu intinya jangan nafsu lah. Kalau memang adanya 30 juta ya udah lokal pun juga menguntungkan kok. Tempat saya juga mayoritas malah lokal, meskipun saya ada yang impor. Nggih. Itu nanti yang bisa menjawab ya peternak sendiri nggih. Tolong dihitung, nggak usah nafsu harus beli impor, beli apa. Karena impor itu kan harga jual pasti anaknya lebih tinggi. Kita bisa ngomong untung kalau ditulis di kertas. Tapi kalau kenyataannya nggak bisa jual juga malah bisa merugikan. Intinya nggih teman-teman jangan nafsu, dipelajari silaturahmi nggih. Biar lebih tahu lah keadaan realitanya seperti apa. Berarti pengaruh pejantannya sendiri itu bebas ya kok mau apa? Mau Ya apa? bebas, masalahnya kan efektivitas ya. Jadi kalau punya betina cuma 10, beli 30 juta nggak masuk akal kalau buat saya. Tapi kalau misalnya udah nyiapin uang, betinanya 50, 100 mungkin masih bisa untung ya. Tapi kalau belinya cuma betina dikit merugikan sih. Kalau bisa sih berkelompok ya, peternak pemula itu kan dalam arti tetangganya satu jantan punya 5 betina, nanti tetangganya lagi punya jantan lagi betina 10. Jadi kalau satu jantan betinanya 5 kan 1 minggu ngawin ini selesai, nanti nunggunya 7 bulan baru kawin lagi. Jadi kalau bisa berkelompok, tadinya 3 juta, jantannya 3 juta, tetangga 3 juta, tetangga 3 juta kan 9 juta ya. Dikumpulin jadi satu, dibeliin yang bagus, 1 bulan di si A, 1 bulan si B, 1 bulan si C sebenarnya bisa. Cuma kebanyakan peternak kita kan terlalu individualistis ya. Jadi pengennya tiap rumah punya jantan masing-masing. Ya monggo, tapi ya modalnya tolong disiapin yang lebih lah menurut saya. Kurang efektif lah gitu ya. Kurang efektif kalau satu jantan cuma punya 5, 3 betina, 10 betina kurang efektif. Kalau buat manajemen kedepannya sendiri, keefektifan itu sendiri berpengaruh besar nggak kok itu? Iya sangat berpengaruh sih. Kalau jantannya istilahnya berkualitas, nggak harus impor lah. Lokal pun yang besar juga banyak. Asal jantannya bagus, itu juga hasil anaknya pasti relatif lebih bagus-bagus ya. Kita ngomong pakannya udah ketemu ya. Dalam arti ketemu itu nggak ganti-ganti. Pasti anak-anak yang dihasilkan lebih besar lah. Lebih besar kalau orang ngomong ya upgrade, nggak harus pakai impor. Kalau punya uang ya monggo, nggak punya ya pakai lokal tapi yang bagus. Jangan yang kecil-kecil, nanti anaknya juga semakin kecil malah sebenarnya yang kita hitung kan perlu waktu ya. Jadi kita waktu itu harus dipercepat. Dalam arti kalau lokal sama lokal
8 bulan baru 20 kilo, 22 kilo, 25 kilo. Sebisa mungkin 4 bulan itu udah menyentuh angka segitu. Ya, efektivitas kan paling susah itu kan di waktu. Terus peternak pemula itu kadang-kadang waktu itu nggak sabar gitu ya kayak. Berarti intinya di pakan sama pacekan itu berpengaruh ya kayak. Iya, benar. Benar-benar. Oke. Ya, mungkin ada kata-kata kok buat peternak di Pati kok. Nggih, untuk teman-teman peternak di Pati nggih tetap semangat, nggih tetap inilah berjuang lah. Tetap berjuang. Saya yakin sih kalau di Pati pasti banyak lah. Basic peternakan, pertanian itu kan pasti bagus di Pati. Nggih tetap semangat kalau peternakan itu bisa menguntungkan kok. Yang penting nggak usah nafsu, bareng-bareng, nggak usah istilahnya bersaing dengan peternak-peternak lainnya atau dengan tetangganya. Gabung jadi satu, menemukan jalan yang terbaik itu udah pasti jalan. Oke, jangan lupa tonton terus dan subscribe channel Rosy Grow. Nanti untuk teman-teman di Pati wajib subscribe dan tonton terus. Nanti dari YouTube kita bisa dapat ilmu sambil tiduran, sambil santai. Semoga Rosy Grow juga semakin berkembang, liput teman-teman peternak di Pati supaya nama-nama peternak di Pati, domba di Pati, kambing di Pati bisa meningkat. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.